السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الراضين حمد المستغفرين بالإسحار، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما جرى به القلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال صاحب هذا الكتاب: أدامنا النفع بعلومه وكرامته وعزته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى في الدار الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam kita selalu dipelihara, tetap melekat di dalam hati kita sehingga kita hidup dalam Islam, senang dalam Islam, susah dalam Islam, meninggal dunia dalam Islam, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan iman dan Islam yang sempurna. Kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini kita kaji, kita bahas apa yang disabdakan sebagai nasihat wasiat kepada orang yang sangat dicintai, Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, dan tentunya kepada kita semua umat yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengajian kita pada saat ini adalah pada hal yang membicarakan lisan. Lisan itu lidah, jamaknya alsun. Lidah. Faslun fi hifdzil lisan. Dalam memelihara lidah. Kita punya lidah adalah anggota badan yang sangat yang sangat penting. Ya. Orang yang tidak punya lidah atau tidak bisa berfungsi lidahnya seperti seharusnya, tentunya dia tidak sempurna. Hanya dia bisa meminta sesuatu, ya, menyampaikan hajat, maksudnya dengan isyarat. Bagi kita semua, alhamdulillah wa syukurillah, yang punya lidah, diwajibkan membaca Fatihah di dalam sholat. Orang yang tidak punya lidah, ya tentunya hanya dia berdiri. Ya, sepanjang berdirinya orang yang bisa membaca Fatihah, cukup sudah menjadi rukun. Cukup menjadi rukun. Dia tidak bisa membaca Fatihah, tapi dia bisa berdiri sepanjang berdirinya orang yang bisa membaca Fatihah.
qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fihi. Jangan engkau caci, jangan engkau maki seseorang dengan keadaannya, ya. Dengan keadaan orang itu orang baik, orang itu orang tidak baik, orang itu bersifat ya tidak karuan, tapi jangan kita caci. Kalau dia kita tahu maling, jangan kita weh maling. Kalau kita tahu dia penzina misalnya, weh orang yang suka berzina, jangan sebutlah namanya, ya sebutlah dengan panggilannya. Jangan memberikan orang tersinggung, jangan memberikan orang sakit hati, malu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Fama min lahmin illa wa fiha azam. Perhatikan saja, setiap daging itu ada tulangnya. Ya, setelah daging akan kelihatan tulang. Ya, hatta di dalam tulangnya ada lolornya. Ya, ada lolornya. Tidak ada makhluk yang sempurna, daging saja. Ya, tulang saja, lolor saja, bulu saja. Ya. Ini kita digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di dunia ini tidak ada manusia sempurna. Di saat kita melihat, mendengar orang itu ya punya sifat yang tidak benar, jangan sebut dengan sifatnya. Jangan panggil orang itu dengan sifatnya. Ya. Ada di negara yang disebut bangkrut sekarang. Ya. Negara apa namanya itu, Pak? Yang dekat, ya negara bangkrut sudahlah. Ada dai-nya dia orang kafir, ya dai kafir, ya, orang pidato, dai kafir. Dia celah, dia maki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maklum dia tidak beragama Islam. Jadi yang kurang hanya dilihat di dalam Islam itu. Kita tidak akan sebut apa-apa cacian mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ya di tempat itu ada anjing yang diikat di ujung sana. Di saat dia mencaci, mencela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjing itu yang ditunjuk-tunjuk. Muhammad itu begini, Muhammad itu jelek, Muhammad itu apa, Muhammad itu apa, Muhammad itu apa. Anjing itu merontak sampai dia keluar, bisa lepas ya dari ikatannya itu. Dia makan, dia garang, dia kakok kikil, apalah bahasa kita itu. Orang yang mencela, orang yang mencaci, orang yang memaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditolong sama jamaah yang hadir. Ya, orang-orang kafir yang hadir itu, sampai anjing itu ya lepas dari genggaman, ya lepas dari ya memakan bikin mati, dibunuh oleh anjing itu, tapi bisa lepas. Lagi dia lanjutkan caciannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin katanya tahu kalau anjing itu ya merongrong saya, mau memakan saya, mau membunuh saya, karena saya tunjuk-tunjuk, katanya. Di saat saya memaki, mencela Muhammad, katanya. Karena saya tunjuk-tunjuk. Sekarang tidak saya tunjuk-tunjuk. Dia lanjutkan makiannya, celaan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia merontak, lebih keras sampai dia lepas. Nah ini tidak bisa dihalau. Ya. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dilarang sama ya majelis. Tidak bisa sampai mati. Ya. Orang yang mencela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan lisan, masalah lisan. Tadi dikatakan jangan cela. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita agungkan,
ikutan kita tidak ada yang melebihi, ya, yang sangat sempurna. Innaka ala khuluqin azim. Ya, itu anjing yang najis, anjing yang ya kita begitu menurut ya mazhab kita, ya, mughallazah, ya, kencingnya, liurnya, apalagi beonnya, ya, dagingnya dan segala-galanya najis. Marah dia karena mendengar orang kafir mencaci, memaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, ya, jangan diam kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya disepelekan, dilecehkan, dijelekkan, dimaki, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang non muslim, ya, misalnya. Bayangkan ini anjing. Gara-gara apa? Memaki itu dengan lisan, dengan lidah. Makanya di sini dikatakan, ya, jangan kamu cela, jangan kamu maki orang, ya, dari sifatnya, ubek misalnya, naudzubillah, ya, orang yang suka menyebut-nyebut kejelekan orang, orang yang, tidak bolehlah, sebutlah namanya yang baik, supaya dia, ya, merasa simpati, merasa senang dengan kita sebagai dai, sebagai orang muslim, sebagai, ya, begitu. Wala kafarata lil ghibah hatta yastahillahu. Orang yang suka mencela teman sesamanya itu tidak bisa, ya, bebas dari dosa, ya, sebelum dia minta kehalalan. Maaf semeton, buat celak sida ngene. Dari maafan itu deh. Nah, bolehlah. Tidak apa-apa, saya maafkan. Nah, baru itu lepas. Baru bebas dari dosa karena kita sudah, ya, secara gamblang minta maaf atas kesalahan, keteledoran kita mencela, memaki dan sebagainya. Au yastaghfira lahu. Kalau orangnya tidak kita jumpai, orang yang kita maki, ya, orang yang kita cela, orang yang kita gibah, orang yang kita namimah, itu kita jumpai. Kemana barangkali dia, ya, ada keperluan di luar negeri misalnya, atau di jauh sana, tidak bisa kita minta maaf. Apa menjadi kompensasinya? Au yastaghfirullah. Kita mohonkan ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah caci orang ini, saya sudah caci dia, sudah cela dia. Sekarang saya tidak bisa, tidak mampu, ya, ngalahan sudah tidak bisa saya cari, tidak bisa saya jumpai. Bahkan saya minta tolong pada teman saya, saudara saya, supaya dia bisa saya jumpai untuk langsung saya minta halal. Tapi sampai sekarang tidak bisa. Karena itu, ya, dengan cara lain lah saya mohonkan dia ampun. Mudah-mudahan dia diberikan petunjuk menjadi orang yang terus menerus dalam taat pada Allah, kepada Engkau ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohonkan dia ampun, jangan ada dosanya lagi, ya. Orang yang tadinya itu saya anggap tidak baik, ya, kalau dia benar dia berdosa, tapi saya mohonkan ampun ya Allah supaya jangan ada dosa lagi. Dari apa saja yang dia sudah, ya, kerjakan, hukum yang dilanggar, maksiat yang dia lakukan, saya mohon supaya semua itu Engkau ampuni ya Allah. Dan banyak-banyak. Baru dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah, kita akan tidak terazab, tidak akan terganggu dengan dosa yang kita lakukan akibat daripada kita cela, akibat daripada kita, ya, mati sahabat tiga hubungan kita di dunia ini, masya Allah. Ya ali ma khalaqallahu fil insan afdal min lisan. Masya Allah, lidah itu luar biasa. Ya, kalau kita manfaatkan untuk kebagusan. Tidak ada ciptaan Allah di dalam tubuh manusia itu lebih afdal, lebih hebat, lebih utama, lebih istimewa, lebih mulia daripada lidah. Coba. Lidah dengan membaca alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Satu kali saja kita baca,
Ya 1 tahun tidak habis ditulis pahalanya oleh malaikat. Ya, itu lidah. Kalau tidak ada lidah, tidak bisa kita baca itu. Yang luar biasa pahalanya. Ayo kita baca. Sehingga malaikat repot 1 tahun tidak bisa habis menulis pahala kita. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Masya Allah. Lagi kita baca tahun depan misalnya, ya, malaikat dia berbicara sama kita, wahai saudaraku, pahalamu yang dulu, setahun yang dulu kamu baca alhamdulillah ya ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah, sampai sekarang belum habis saya tulis pahalanya. Kenapa lagi baca? Nah, seperti itulah. Ya, itu apa yang menyebabkan repot malaikat menulis pahala? Lisan. Makanya dikatakan tidak ada ciptaan Allah pada rongga, pada badan manusia itu seafdol daripada lisan. Apabila kita pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah habis masanya takbir. Ya, jika kita tidak takbir Idul Adha, tapi kita mau, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan itu mendatangkan pahala yang luar biasa. Dengan Allahu Akbar itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang besar, yang agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah biasa saja. Itu makna daripada Allahu Akbar. Makanya siapa yang suka, yang senang membaca takbir, ya, sekalipun Allahu Akbar saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah, dari jalan yang tidak dia ketahui yang datang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang lain daripada Allah adalah ya sama sajalah, kacang, kerupuk dan apalah, ya. Saking hebatnya kita memuja Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja semua adalah makhluk. Yang maha agung adalah Allah. Di pengajian Ramadan pernah kita, ya, sebut siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali pada pagi hari, Allahu Akbar 100 kali pada siang hari, sama pahalanya dengan, ya, orang yang mujahid fisabilillah. Masya Allah. Orang yang berperang terus untuk membela agama Allah. Tidak, ya, pernah ada di rumahnya. Paling-paling untuk mengambil bekal, keluar lagi untuk berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membaca 100 kali tidak sampai, ya. 1 menit cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu pahalanya. Kalau kita baca 100 kali lagi, ya, di pagi misalnya, sama pahala kita dengan orang yang beribadah terus menerus. Coba. 100 orang ahli ibadah yang terus menerus beribadah. Kita hanya membaca dengan lidah kita yang paling afdal diciptakan oleh Allah, Allahu Akbar 100 kali. Maka kita katakan tadi malam waktu kita ngaji di sini, ya, kalau mau cepat mendapatkan rezeki yang halal, cepat mendapatkan rezeki untuk berkorban, banyak-banyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seandainya kata hendak kita pakai takbir Idul Adha. Tapi kalau kita pakai takbir Idul Adha, kita mendapat sumber barakat dari 3 sumber. Pertama dari malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kagum atas kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menjalankan perintah Allah menyembelih putra kesayangannya, sekalipun diganti dengan binatang yang sangat
sangat ganteng, binatang yang sangat indah, binatang yang sangat bagus, kabas, diganti. Makanya sampai bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril disambut oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Disambut oleh Nabi Ismail karena syukurnya tidak jadi disembelih. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa yang senang membaca takbir seperti ini, dia mendapatkan 3 sumber berkat. Berkat Jibril turun masuk ke dalam badannya. Berkat Nabi Ibrahim turun masuk ke dalam badannya. Berkat Nabi Ismail turun masuk ke dalam badannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tahun depan dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dia beribadah kurban. Kemarin kita sudah selesai berkurban, alhamdulillah. Siapapun yang menerima daging kurban itu, kita selalu mendapat pahala. Diterima terus oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah kita, ibadah kita. Ya. Mau orang itu maling, mau orang itu penzina, mau orang itu orang kaya, yang menerima kurban kita tetap ya sebagai pengorban yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita orang ya, suka bersedekah, ya, tahu-tahunya ribut, abah itu, ya, justru maling yang terima sedekahnya, kata. Justru maling yang terima sedekahnya. Dia tidak pernah melihat sesuatu barang kecuali dia ambilnya. Dia rampok, dia rampas, dia curi, dia apalah. Tahu-tahu maling. Lah kalau begitu sama sedekah lagi, dia tidak putus harap, tidak putus asa. Bersedekah lagi, saya akan bersedekah lagi. Tak apa-apa yang sudah itu biar maling yang terima. Sedekah lagi dia, sedekah, ayo. Tahunya ya wanita yang selalu menjual dirinya, ya, orang sifah, orang yang apa namanya suka ngecer itu di tempat tertentu. Masya Allah, penzina lah, penzina. Ya, ribut orang, abah itu sukanya bersedekah pada wanita yang seperti itu, tidak pernah dilihat sholat, tidak pernah dilihat baik, ke sana saja ke tempat orang pelacur-pelacur itu. Masuk ke telinganya, dia tangkap dia, wah, disebut-sebut sama orang kalau sedekah abah itu jatuh pada wanita penzina. Oh, tidak apa-apa lah, saya bersedekah lagi, cari rezeki, bersedekah lagi. Tahunya jatuh pada orang kaya. Jatuh pada orang kaya. Ayo kurbannya itu kalau orang kaya itu yang dapat itu. Kurbannya, daging kurbannya itu penzina yang dapat itu. Orang maling itu, penjamret, ya, penyopet, ya, yang dapat itu. Tapi dia tidak. Sudah saya bersedekah karena Allah mau diterima oleh siapa saja, saya tidak mau. Tahu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Taunya dia bermimpi, ya. Kamu tidak salah wahai fulan. Kamu bersedekah itu siapapun yang menerimanya itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kewajibanmu adalah bersedekah, membantu, berkorban, membantu. Ya. Orang maling itu, ya, kemungkinan dengan dia terima sedekahmu, dia berhenti maling. Karena dia cukup dengan sedekahmu dan diberikan kesempatan tobat di saat dia merasa cukup dengan pemberianmu itu. Kamu dapat pahala dari tobatnya orang maling yang tadi kamu sedekahkan itu. Orang zina, wanita zina itu, ya, dengan sedekah, dengan korban yang kamu berikan kepada mereka itu, ya, dia bisa tobat. Orang ini bersedekah terus, dia rajin sholat, dia rajin naik ke masjid, dia rajin ibadah, bersedekah lagi, macam saya yang terima. Oh, dia sadarnya itu. Dari sana juga kamu dapat pahala selain daripada pahala yang datang dari sedekah.
Kemudian orang kaya itu kenapa? Seharusnya tidak dikasih. Banyak orang yang lebih berkebutuhan, lebih perlu, lebih berhajat dari dia. Kenapa dikasih orang kaya itu? Ya, diharapkan orang kaya itu mau mengikuti caramu. Ya, besok dia akan berubah dari bakhil, dari pelit menjadi dermawan. Dari senang dia bersedekah. Kamu dapat pahala dari sebab sedekah, kamu dapat pahala dari sebab mengingatkan dia, ya, berhenti menjadi orang bakhil, berhenti menjadi orang pelit. Nah itu, sedekah kita itu selalu diterima oleh Allah. Kita jangan sibukkan diri, ya, siapa dan siapa kita harus kasih. Serahkan kepada panitia seperti kemarin. Panitia mau kasih siapa, ya, orang bagus, orang tidak bagus. Ya, semuanya itu hamba Allah Subhanahu wa taala, punya hati yang basah, ya, dia disentuh, ya, dia akan bisa terkejut, bisa menerima, bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulul jannata wa yadkhulun nar fasdunhu. Sebab lidah orang masuk surga. Ya. Sebab lidah juga orang masuk neraka. Tidak pernah mengucapkan sesuatu yang mendapatkan pahala. Ucapan yang keluar dari lidahnya itu adalah yang mendapat dosa saja. Ya itulah makanya fasjunhu, karena itu ya penjarakan lidahmu. Penjarakan lidah Anda. Ibu-ibu, penjarakan lidahnya ibu-ibu. Bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara, penjarakan lidah ini. Karena lidah ini kalau dia ke kanan, anggap ya ke depan, mendatangkan pahala. Kalau dia ke kiri, nyeleweng, mendatangkan dosa. Maka jaga dia, ya. Penjara dia, ikat dia, supaya yang keluar dari lidah yang sangat afdal ini, yang bagus-bagus, yang mendatangkan pahala-pahala saja. Fa innahu kalbun aqur, lidah itu diumpamakan anjing gila. Ya, harus dipenjara, nanti dia gigit orang. Ya, nanti dia membahayakan orang. Ya Ali la tan'al musliman wala dabbah. Wahai Ali, jangan kamu kutuk orang muslim. Jangan kamu kutuk non-muslim. Nah, ya. Hatta binatang pun jangan kamu kutuk dia. Ya. Hatta binatang pun jangan kamu kutuk. Ada tuan guru, ini cerita ya, tapi cerita yang benar. Dia pergi berdakwah pakai cikar. Cikar itu kan mesinnya kuda. Kudanya bandel. Peribasa doang. Peribasa sambil ngumi. Godeh karena sekek masih dibekasap kan. Ya. Jadi kan tersinggung kan tuan guru yang dibuat itu. Sambil ngumi, godeh karena sekek dibekasap ya. Tersinggunglah tuan guru ini, wah, bukan depan aja tergodek. Nah itulah lidah kan, bisa membuat orang tersinggung. Tidak terasa kalau kita bisa menyinggung orang. Godek karena sekek, kan hanya muatannya hanya tuan guru satu. Tapi tidak dia mau jalan, itulah di lidah. Karena itu ya hati-hatilah mengucapkan sesuatu. Jangan sampai manusia yang begitu mulia sebagai tuan guru yang mau pergi ngaji dibuat oleh kuda yang bandel, ya bisa salah ucap, godek karena sekek dia kasar. Masya Allah. Ya Ali, la tanal musliman wala dabah fatadul la'natu alaik. Ini yang berat. Jadi kutukan yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada orang muslim, sesama muslimat, ya, pada anak kita, pada guru anak kita, gara-gara dia dirampas HP-nya, HP saja dipegang sama murid itu. Di saat dia belajar akhirnya dirampas, ya.
tersinggung orang tuanya karena dirampas HP anaknya, sampai dia ngome-ngome, sampai dia macam-macam. Masya Allah, umean itu, macam-macam itu kembali kepada orang yang ngome itu sendiri, orang yang memaki itu sendiri, orang yang mencela itu sendiri, bukan kembali kepada orang yang dicela. Justru orang yang dicela itu didoa jadinya, ya. Orang yang mencela itulah yang akan menerima akibat daripada celaannya, ya, daripada makiannya, daripada umpetannya, daripada fitnahnya dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pengajian. Faslun fil haya. Qala alaihi salatu wassalam, ya'ni ad-dinu kulluhu fil haya. Agama itu semuanya ya bermuara pada sifat malu. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ciptakan sampai kita menjadi manusia, ya, sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam, ya, manusia yang namanya anak Adam, manusia, apalagi dia orang muslim, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kenapa kita tidak malu kepada Allah? Sampai kita berbuat maksiat, sampai kita melanggar hukum Allah, sampai kita tidak mau sholat, sampai kita diberikan rezeki tidak mau zakat, sampai kita diberikan rezeki tidak mau haji, sampai kita diberi rezeki tidak mau umrah, tidak mau sedekah, tidak mau malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan menciptakan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Diberikan kepada pelinggih, diberikan kepada tiang, diberikan kepada anak, diberikan kepada keluarga. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Ya, coba. Malu itu yang paling utama diaplikasikan, diimplementasikan pada ya apa saja yang kita katakan, ya, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita pikirkan, supaya yang bagus-bagus, yang diredai, yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang menjadi isi perut kita itu, supaya yang halal, minum yang halal, bubur yang halal, cendol yang halal, ya, nasi yang halal, masya Allah, daging yang halal, supaya ya tidak ada masalah, ya, kita kenyang, kita nikmat, ya, kita senang, tapi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara makanan, gara-gara minuman yang kita ya terima, yang kita nikmati. Ya, kita mohon kepada Allah halalan katsiran thayyiban mubarakan fih, halal, bermanfaat, berguna dan baik untuk kesehatan, ya, masya Allah, dan didatangkan barakah daripadanya, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa bergerak lincah, ya, gesit dalam melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita, ya, setelah kita diberikan lidah sebagai anggota badan kita yang sangat bermanfaat, sangat berguna, kita syukuri dan kita dapat lakukan untuk menyebut Allah, menyembah Allah, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita berdoa, doakan diri kita, doakan teman-teman kita, jamaah kita dan seterusnya. Kemudian ya, kita harus punya sifat malu, ya, karena kalau tidak ada sifat malu kita akan berbuat secara serampangan, secara gegabah, ya, secara ya merugikan diri kita sendiri, merugikan masyarakat, merugikan keluarga. Mudah-mudahan selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.